Oke. Kadang-kala gini, saya misalnya, saya juga kebetulan advisory di beberapa company. Saya minta datanya hari Senin ini, dapatnya 2 minggu lagi. Nah ini yang bikin lama. Kenapa begitu? Karena kadang-kala ketika kita mau melakukan perencanaan strategi, kita melakukan transformasi, ketika saya minta data, perusahaan baru sadar, iya kita belum punya data itu. Perencanaan strategik ini biasanya jangka panjang, ya. Jangka panjang kalau kita lihat seperti peraturan Permen BUMN nomor 102 tahun 2002 itu per 5 tahun. Jadi 5 juga agak lucu ya. Mungkin ini kalau nanti dari kementerian mendengar perlu direvisi ya. Yang namanya jangka panjang itu 15 sampai 30 tahun. Ya, RJPP ya, kan jangka panjang. Tapi di dalam peraturan menteri yang namanya RJPP per 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun itu bukan jangka panjang, jangka menengah harusnya. Nah, ini sekalian ini ya. Iya, sekalian. Semangat pagi, Sobat Semanggi. Wah, kita ketemu lagi di podcast kita kali ini ya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan semoga semuanya dilancarkan. Oke, kali ini podcast kita kali ini kedatangan tamu spesial banget teman-teman. Nah, ini nanti kita akan diskusi tentang yang namanya manajemen strategi teman-teman. Nah, mau tahu apa itu manajemen strategi? Nah, mari kita sambut tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Pak Badawi. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih, Pak Gunawan. Apa kabar, Pak Gunawan? Alhamdulillah baik, gitu ya. Oke. Yeah. Pak Badawi ini, teman-teman, ini pakar manajemen strategik dari UNER, teman-teman. Oke, Pak Badawi. Mungkin gini, Pak Badawi, kalau saya melihat itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang memang belum banyak menerapkan manajemen strategi ya, Pak Badawi ya. Nah, kalaupun ada perusahaan yang menerapkan manajemen strategi kan mereka belum terlalu paham nih Pak untuk apa sih manajemen strategi itu. Kadang-kadang mungkin bagi sebagian perusahaan mereka juga tahu, tapi how to create them atau how to membuatnya itu kan mereka juga mengalami masalah juga kadang-kadang. Mungkin Pak Badawi bisa sharing nih Pak, kira-kira apa sih Pak manajemen strategi itu apa sih Pak? Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi secara sederhana kalau kita bicara strategi itu kan adalah cara untuk mencapai tujuan kita. Nah, jadi sebetulnya manajemen strategi itu adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya di dalam perusahaan kita untuk mencapai visi-misi perusahaan kita. Nah, di sana banyak sekali kita bicara alat, kita bicara frameworknya seperti apa, kemudian juga bicara time frame dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti ini manajemen strategi itu sebetulnya cara atau alat untuk mencapai tujuan perusahaan gitu ya Pak ya? Untuk mencapainya gitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya gini Pak Badawi, kadang-kadang perusahaan itu kan bingung nih mau pakai alat apa, mau pakai cara apa gitu ya. Mereka punya tujuan, tapi mereka kadang-kadang nggak tahu caranya untuk mencapai sana. Nah, kira-kira nanti ini di manajemen strategi itu kira-kira apa Pak yang kita bisa lakukan atau tools apa kira-kira mungkin sekilas gitu. Banyak orang secara sederhana selalu menggunakan SWOT. SWOT ini kan alat sejuta umat ya. Betul. Jadi, orang mau membuat analisis apa ada SWOT-nya dulu. Orang mau bikin apa ada SWOT-nya dulu. Jadi kayak template gitu. Padahal di dalam manajemen strategi kita punya banyak sekali alat. Misalnya kita mau melihat corporate mapping. Kita mau melihat mapping perusahaan saya itu di posisi mana. Ya ini tidak bisa pakai SWOT. Maka ada kelanjutannya, kita bisa pakai EV, metrik. Jadi metrik untuk faktor evaluasi internal dan eksternal. Nanti kita akan tahu mapping ya, perusahaan kita itu ada di posisi kuadran yang mana. Misalnya kuadran yang paling dominan itu adalah grow and invest. Ya, kalau perusahaan kita ada di grow dan invest, maka kita harus invest uang kita, entah itu dari laba perusahaan atau kita cari investor lain supaya bisnis ini kita kembangkan. Contoh kita jualan air minum misalnya ya. Kalau ini memang posisi perusahaannya grow and invest, kita bisa loh melakukan market ekspansi, product development di provinsi yang lain, di negara yang lain. Nah, kemudian ada juga misalnya mappingnya di posisi hold sama maintain. Ya, artinya kita jangan kemana-mana dulu, kita tetap di sini dulu kita kuatkan, ya produknya dimatengkan gitu. Tapi juga ada posisi yang tidak paling menguntungkan adalah di posisi paling bawah, yaitu adalah harvest atau divestasi.
ya sudah, kalau posisinya seperti itu perusahaan tidak bisa kita selamatkan, kita jual saja. Kita dapat fresh money, nah uangnya kita gunakan untuk mensuntik ya atau mendukung perusahaan yang sudah di grow and invest, begitu. Nah, ini hanya satu alat. Ini baru satu alat ya Pak ya? Satu alat. Tapi misalnya kita bicara, kita mau nih memframing 15 tahun lagi, perusahaan kita mau pakai apa alatnya. Kita pakai alat IE metrik tidak bisa. Kita pakai SWOT tidak bisa. Ada alat-alat yang lain. Jadi tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Jadi nggak bisa satu alat terus dijadikan template untuk semua jenis perusahaan dan semua cara gitu Pak ya. Itu tidak bagus ya. Tapi saya sering menjumpai seperti itu. Para pelaku usaha, para praktisi selalu demikian. Dan lucunya, ketika mereka sudah punya visi misi, kemudian dilanjutkan dalam SWOT analisis, kemudian strateginya apa, langkah rencana aksinya apa, ini tidak terhubung satu sama lain. Kalau misalnya visinya kita hapus, SWOT-nya kita hapus, rencana aksi ini tetap ada. Nah, padahal yang namanya rencana aksi itu adalah turunan dari strategi dalam mencapai visi tadi. Jadi akhirnya mereka punya rencana aksi tapi nggak ada guideline-nya di atasnya. Itu di atasnya Pak. Jadi kayak nabrak-nabrak gitu. Visinya misalnya kita pengen nih dari Surabaya kita mau ke Singapura. Nah, rencana aksinya adalah kita jalan-jalan di Tunjungan Plaza atau jalan-jalan di Tugu Pahlawan. Nggak ada hubungannya kan rencana aksi perusahaan kita sama tujuan ke Singapura tadi. Nah, atau bahkan terburuk, ini pernah saya menjumpai juga. Terburuk, tujuan kita dari Surabaya ke Singapura justru terbangnya ke Hong Kong misalnya atau ke Hawaii. Gak ada hubungannya sama itu. Kejauhan ya Pak. Kejauhan. Atau bahkan bertolak belakang. Dari Surabaya malah ke Bali misalnya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Itu kenapa? Karena tidak inline. Alignment antara visi misi, ke strategi, ke rencana aksi sampai kepada anggaran itu harus sejajar. Begitu.